Manusia tidak dilahirkan untuk hidup dalam kegelapan, tapi terkadang cinta yang rusak bisa membuat seseorang membenci cahaya. Siapa sebenarnya Uchiha Obito? Bagi sebagian orang, dia hanya penjahat, seorang ninja pembelot, dalang di balik kehancuran banyak nyawa. Tapi kalau kamu lihat lebih dalam, ia bukan penjahat yang lahir dari kebencian. Ia adalah cahaya yang tak sanggup lagi menahan gelapnya kenyataan. Ia pernah mencintai, pernah bermimpi, dan pernah percaya bahwa dunia ini bisa menjadi lebih baik. Tapi apa yang terjadi ketika semua itu dihancurkan di depan matamu sendiri? Obito muda bukanlah sosok yang ambisius seperti Sasuke atau dingin seperti Itachi. Tapi ia ceroboh, penuh semangat, dan punya hati yang besar. Satu-satunya cita-citanya sederhana. Ia ingin menjadi Hokage agar bisa diakui dan melindungi orang yang ia cintai. Tapi dunia tidak selalu menghargai ketulusan, dan cinta yang ia miliki justru menjadi alasan kehancurannya. Aku ingin menciptakan dunia di mana tidak ada yang tersakiti lagi, ujar Obito Uchiha. Kematian Rin bukan sekedar kehilangan. Itu adalah momen ketika semua kepercayaannya retak. Semua prinsip hidup yang ia pegang dibakar habis oleh kenyataan. Dan dari puing-puing itulah lahirlah Obito yang baru. Dingin, tanpa belas kasih, dan penuh ambisi untuk membalikan dunia. Dalam salah satu dialog yang paling tajam, Obito bertanya, di mana sebenarnya letak kenyamanan itu? Dan itu bukan pertanyaan sederhana. Itu adalah suara dari seseorang yang telah menghabiskan seluruh jiwanya untuk bertahan, tapi akhirnya menyerah. Karena dunia tak pernah memberi ruang untuk luka-luka yang tak terlihat. Ia mencoba mencari kenyamanan di dunia nyata, tapi gagal. Ia mencoba mencarinya di masa lalu, tapi itu telah mati. Akhirnya, ia memilih menciptakan kenyamanan itu sendiri. Di dunia mimpi, dunia ilusi, dunia tanpa perang, tanpa kematian, tapi juga tanpa kebebasan. Karena dalam pikirannya, kenyamanan bukanlah menerima kenyataan, tapi lari darinya. Obito bukan hanya karakter fiktif. Ia adalah refleksi dari mereka yang pernah berharap dan akhirnya patah. Berapa banyak orang di dunia nyata yang memilih menyembunyikan rasa sakit di balik senyum. Berapa banyak yang terlihat kuat padahal sedang runtuh di dalam. Obito menunjukkan pada kita bahwa orang baik pun bisa berubah jika rasa sakitnya cukup dalam. Bahwa dunia bisa membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri hanya karena terlalu banyak kehilangan. Obito berkata, "Aku tidak percaya lagi dengan dunia ini. Yang kulihat hanyalah kepalsuan dan penderitaan." Kata-katanya pahit, tapi jujur. Dan di antara semua kebencian yang ia sebarkan, tersimpan seorang anak kecil yang belum selesai menangis. Jadi, di mana sebenarnya letak kenyamanan itu? Bukan di dunia mimpi yang sempurna, bukan di masa lalu yang tak akan kembali, dan bukan pula di dalam kekuasaan. Kenyamanan sejati bukan tempat yang bebas dari luka, tapi tempat di mana luka itu bisa diterima, di mana kita bisa berkata, "Aku lelah," tanpa harus dijudge, di mana kita bisa menangis tanpa harus disalahkan. Obito tidak pernah menemukan tempat itu, dan karena itulah ia memilih dunia tanpa hati. Tapi ingat, sebelum dunia membentuk Obito menjadi monster, ia pernah berkata sesuatu yang mengguncang makna keadilan itu sendiri. Dalam dunia ninja, mereka yang melanggar aturan dianggap sampah, tapi mereka yang mengabaikan temannya lebih rendah dari sampah.
Kalimat itu tidak diucapkan oleh seseorang yang penuh dendam, tapi oleh seorang anak muda yang sangat menghargai pertemanan, yang percaya bahwa hubungan antar manusia jauh lebih penting daripada sekedar perintah dan aturan. Itu adalah suara dari seseorang yang mengutamakan hati dibanding kekuasaan, yang mendahulukan jiwa dibanding sistem. Ironisnya, dunia tidak mengindahkan itu. Dan ketika ia kehilangan Rin, satu-satunya temannya yang ia ingin lindungi, ia juga kehilangan keyakinannya terhadap prinsip itu. Dan di titik itu, kalimat itu menjadi luka. Bukan lagi idealisme, tapi ironi yang menyakitkan. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah begitu menjunjung persahabatan akhirnya mengkhianati dunia tempat semua temannya tinggal? Jawabannya satu, karena ia merasa dikhianati lebih dulu. Dunia hari ini juga seperti itu, bukan? Kita dituntut untuk kuat, dituntut untuk mengerti, dan dituntut untuk terus tersenyum, bahkan saat hati kita remuk. Tapi tidak semua orang bisa sekuat Naruto, dan tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan waktu. Obito adalah gambaran ekstrim tentang apa yang terjadi saat seseorang kehilangan arah. Mereka yang melupakan masa lalu akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan hari ini kita hidup di dunia yang tidak benar-benar belajar dari rasa sakit. Obito bukan penjahat. Ia adalah hati yang pernah terluka tapi tidak pernah disembuhkan. Maka jika hari ini kamu juga sedang kehilangan arah, merasa tidak ada tempat yang memahami kamu sepenuhnya, jangan buru-buru menjadi dingin seperti dia. Jangan buru-buru membenci dunia, karena kenyamanan itu bukan tentang bebas dari luka, tapi berani untuk tetap hidup meski hatimu hancur. Dan kamu tahu, bahkan Obito di akhir hidupnya, ia ingin ditebus, ingin dimengerti, dan ingin kembali ke cahaya. Seperti kata Obito, aku ingin memperbaiki semuanya, walau hanya sedikit. Jika kamu pernah merasa seperti Obito, maka kamu masih manusia. Dan selama kamu masih mau bertanya, masih mau menangis, dan masih mau belajar, maka kamu belum terlambat untuk kembali. Karena kenyamanan sejati bukan di tempat tanpa luka, tapi di tempat di mana kamu diizinkan untuk jujur pada rasa sakitmu.